Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aldi Widi Prasetyo, NIM 1861231. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan tugas saya untuk syarat ETS tadi kelayakan bisnis. Dan di sini saya akan mengkaji beberapa aspek untuk bidang usaha coffee shop atau kedai kopi. Di sini alasan saya memilih coffee shop adalah yang pertama, usaha ini sangat menjanjikan, lalu memiliki pasar yang sangat luas. Dan coffee shop saat ini digandrungi oleh masyarakat, khususnya kalangan anak muda, sebagai tempat berkumpul dan menghabiskan waktu bersama. Dan di sini saya akan melanjutkan dari aspek hukum. Usaha ini bisa didirikan perseorangan atau firma. Lalu ada beberapa syarat yang harus dilakukan untuk membangun bisnis coffee shop ini. Yang pertama, harus memiliki KTP. Lalu syarat legalitas badan usaha, seperti tanda surat daftar perusahaan, surat izin usaha perdagangan, nomor pokok wajib pajak, izin mendirikan bangunan, dan yang terakhir mikro, usaha kecil atau menengah atau UMKM. Lalu memiliki syarat legalitas lain jika ada. Lalu saya akan membahas aspek lingkungan, dari lingkungan organisasi dan industri, dari kekuatan, harga yang sangat terjangkau. Lalu coffee shop ini populer di kalangan anak muda dan memiliki lokasi yang strategis. Lalu dalam kelemahan, beberapa di antara pusat kota yang sangat notabene banyak pesaing atau kompetitor dan sekitar yang lebih kuat. Jenis kopi yang berkualitas susah didapat. Lalu dari peluang, digemari anak muda sebagai tempat mengekspresikan dan menghabiskan waktu bersama, lokasi yang strategis, cabang yang semakin banyak menarik konsumen untuk mendatanginya. Lalu di ancaman, banyak bisnis kedai kopi yang sejenis dan sekitar wilayah. Harga bahan baku yang tidak stabil membuat harga kopi tidak menentu. Adanya wifi yang terkadang mengalami gangguan. Lalu dalam lingkungan, yaitu dalam ekonomi, memberikan peluang kepada para petani dan supplier kopi, lalu mendapatkan pendapatan daerah dan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Lalu sosial budaya, kedai kopi mampu melambangkan karakter profesional anak muda, dan kedai kopi kerap menunjukkan simbol-simbol yang berhubungan dengan jiwa muda, produktivitas, sehingga mengundang minat konsumen. Dalam segi politik, setiap pebisnis harus mendaftarkan usaha ke pihak DJP. Kebijakan dalam undang-undang usaha harus memiliki syarat perizinan, yaitu seperti IMB, SIUP, dan lain-lain. Teknologi dalam coffee shop ini adalah menyediakan akses internet, pembayaran melalui cashless, dan memiliki alat elektronik lainnya. Dampak lingkungan pembuatan coffee shop ini adalah bisnis kedai ini seringkali membuka sampai larut malam, yang berdampak mengganggu ketertiban dan kenyamanan warga sekitar. Lalu berlanjut pada aspek pasar. Aspek pasar ini adalah kedai kopi, usaha yang bergerak di bidang kuliner. Usaha ini di bidang ini bekerja berdasarkan kebutuhan konsumen. Kegiatan usaha dimulai seperti biasa, disesuaikan dengan kebutuhan. Apabila mendapat pesanan, maka kegiatan usaha ini dilakukan berdasarkan kemauan konsumen. Dalam usaha kedai kopi ini, target pasar adalah seluruh kalangan masyarakat yang ingin menikmati varian kopi yang tersedia di kedai ini. Lalu saya akan membahas tentang analisis. Ada 7 analisis di sini. Yang pertama adalah marketing size. Daya serap pasar dalam bidang usaha ini cukup banyak, mengingat usaha ini memberikan fasilitas yang memadai. Lalu ada customer mix, memberikan pelayanan sepenuhnya kepada konsumen. Yang ketiga adalah market share. Semakin luas pangsa pasar akan semakin baik kualitas karena jumlah konsumen akan semakin meningkat. Yang keempat adalah competition inflow, persaingan yang semakin ketat. Lalu yang kelima ada spending group, persaingan yang tergabung dalam komunitas di bidang usaha yang sama. Yang keenam adalah kompetitor. Kita dapat membandingkan kualitas yang pelayanannya dari pesaing lain. Yang terakhir adalah market segment, membagi kelompok konsumen pasar agar sasaran sesuai dengan yang diinginkan.
Lalu dari segi pemasaran, coffee shop ini atau kedai kopi ini agar dinikmati maka tempat usaha harus bersih rapi, nyaman, dan memiliki keunikan. Ini salah satunya dengan cara pemasaran yang baik. Selain itu mampu merangkul beberapa komunitas yang akan membantu memasarkan kedai kopi ini. Ada 7 analisa aspek ini adalah, yang pertama adalah marketing mix. Di marketing mix ini ada proses. Yang pertama adalah dalam bidang usaha dimulai melalui proses produksi, yaitu meracik dan membuat sesuai dengan pesanan konsumen. Yang kedua adalah people. Dalam bidang usaha ini menggunakan SDM yang sudah berpengalaman dan mempunyai sertifikat dan mampu melakukan apa yang diinginkan oleh pemilik kedai coffee shop ini. Yang ketiga adalah physical evidence. Dalam bidang usaha ini, tata letak ruang sangat berpengaruh terhadap daya tarik konsumen. Yang keempat adalah promotion. Dalam bidang usaha ini, memberikan promosi yang berupa giveaway, konsumen yang loyal, memperkenalkan brand di media sosial, dan menciptakan inovasi baru. Yang kelima adalah place. Dalam bidang usaha ini, lokasi yang strategis sangat diperhatikan untuk memikat para konsumen. Yang keenam adalah price. Dalam bidang usaha ini, harga sangatlah terjangkau, dari kalangan pelajar hingga dewasa dapat menikmatinya semua. Yang terakhir adalah produk. Dalam bidang usaha ini, kualitas dari produk sangat diunggulkan, serta pelayanan yang baik akan membuat konsumen tertarik dan terasa nyaman. Lalu ada strategi pemasaran. Yang pertama adalah segmentation, membagi kelompok konsumen, segmen pasar agar sasaran sesuai yang diinginkan. Yang kedua adalah targeting, menentukan target usaha dengan produk yang dijual, maka target penjualan ditunjukkan untuk kalangan remaja dan dewasa. Yang terakhir adalah positioning, memposisikan pemasaran dengan melihat keunggulan kedai kopi, yaitu pada kualitas, fasilitas, dan pelayanan. Sekian presentasi dari saya, bisa saya jelaskan ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.